Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan firman-Mu serta berpegang selamanya. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes 10 ayat 1-10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sahabat Scripture Union Indonesia, gambaran mengenai gembala yang diambil dari kehidupan orang Israel disampaikan dengan sangat terperinci, memberikan ilustrasi yang indah tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Pada bagian awal ditekankan bahwa gembala yang baik tidak hanya dikenal oleh domba-dombanya, tetapi juga oleh penjaga kandang. Gembala yang baik mengetahui jalan menuju kandang, dan ketika ia berjalan, domba-dombanya mengikuti dari belakang. Namun orang-orang Yahudi tidak memahami apa yang Yesus katakan. Kemudian Yesus menerangkan dengan lebih detail lagi tentang gambaran dirinya, bahwa dia adalah pintu untuk sampai kepada keselamatan. Dalam tradisi beternak orang Yahudi, terdapat dua jenis kandang. Pertama, kandang umum di mana semua orang dalam satu kampung memasukkan hewan-hewan mereka ke tempat yang sama. Kedua, di dalam kandang umum itu terdapat kandang khusus yang dilindungi pintu, dan hanya penjaga pemegang kunci pintu tersebutlah yang bisa masuk. Artinya, hanya kawanan domba dari pemilik kunci tersebut yang diperbolehkan berada di dalam kandang khusus itu. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, serta menjaga mereka dari bahaya. Sebaliknya, ada pula gembala yang tidak baik, yang akan membiarkan domba-dombanya saat bahaya mengancam. Gambaran ini menunjukkan bagaimana Yesus memberikan dirinya demi keselamatan manusia. Perkataan Yesus seringkali menimbulkan pertentangan karena banyak orang tidak percaya dan tidak memahami apa yang dikatakannya. Mereka juga tidak mengerti mukjizat-mukjizat yang telah dilakukannya. Dalam kasih-Nya, Bapa menebus dosa manusia melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Relasi dan pengorbanan ini terjalin dalam bingkai kasih. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita dipanggil untuk hidup dalam teladan kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Dengan meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus, kita menjadi saksi kasih Bapa bagi dunia. Mari kita berdoa. Yesus, gembala yang baik,
Ajar kami untuk meneladan sifat-Mu yang penuh kasih dan perhatian. Bantu kami untuk merawat, membimbing, dan melindungi sesama di sekitar kami, seiring kami berjalan dalam ketaatan dan iman. Semoga hidup kami mencerminkan kasih-Mu yang tulus dan membawa kedamaian bagi hati yang terhilang. Kristus, di dalam Engkau kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.